Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perjalanan kembali ke rumah. Saat Xiao Yan menatap Ratu Medusa yang telah menarik niat membunuhnya hanya dalam sekejap, dia hanya bisa tertawa getir. Wanita ini memang tidak hanya mengandalkan reputasinya untuk menyebabkan begitu banyak orang kuat di Kekaisaran Jia Ma sangat takut padanya. Kemana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Ratu Medusa mengembalikan formula pil roh mencair ke Xiao Yan dan bertanya secara acak. Xiao Yan dengan hati-hati menerima formula obat. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Saya pikir saya akan melakukan perjalanan kembali ke kota Wutan dulu. Setelah itu, saya mungkin harus meninggalkan Kekaisaran Ma Jia untuk jangka waktu tertentu." Meninggalkan Kekaisaran Ma, ya. Ratu Medusa sedikit mengernyit setelah mendengar ini sebelum segera mengangguk sedikit. Dia dengan malas berkata, "Terserah kamu. Bagaimanapun, beberapa pemimpin dalam ras Night People itu dapat mengambil alih sementara waktu saat aku tidak ada. Sampai Anda menyempurnakan pil roh pencairan, saya akan terus mengikuti Anda." Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat bahwa dia tidak menentang rencananya. Tangannya dengan lembut menepuk penggaris hitam besar di punggungnya dan tersenyum saat dia berkata, "Karena sudah seperti ini, ayo kita pergi. Masalah dengan Mystic Cloud Sect sudah berakhir. Saat ini Anda seharusnya tidak terburu-buru untuk beberapa waktu, bukan? Saat kami melewati beberapa kota besar selama perjalanan kembali ke kota Wutan, bantu saya mencari bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh pencairan." Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang mendiskusikan caranya, namun nadanya tidak memungkinkan Xiao Yan untuk menolak saran itu. Sehubungan dengan ini, Xiao Yan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Matanya menatap ke wajah Ratu Medusa yang mempesona dan mempesona itu sebelum mengangkat bahunya dan berkata, "Aku menyarankan agar kamu menutupi wajahmu ketika kamu memasuki kota. Jika tidak, akan ada beberapa masalah yang tidak perlu yang akan menyebabkan cukup pusing." Ratu Medusa menganggukkan kepalanya sedikit. Dia berbalik dan perlahan berjalan di sepanjang jalan kecil di dalam hutan lebat. Xiao Yan mengangkat bahu sambil menatap sosok melengkung dan menarik itu. Dia menoleh dan pandangannya beralih ke tepi penglihatannya, di mana sebagian tangga batu berwarna hijau terlihat. Pandangannya perlahan bergerak ke atas dan akhirnya berhenti di puncak gunung yang diselimuti kabut. Setelah terdiam beberapa saat, dia menghela nafas lembut. Perjanjian yang telah mengikatnya selama 3 tahun ini akhirnya selesai. Saat target 3 tahun yang membuatnya berusaha dan berjuang memudar, hatinya tiba-tiba terasa agak kosong. Namun, kerugian ini tidak berlangsung lama. Senyum anggun seorang wanita muda tiba-tiba muncul di benaknya menyebabkan senyum hangat muncul di wajahnya. "Sun Er, apakah kamu hidup dengan baik di sana? Tunggu aku." Xiao Yan dengan lembut bergumam. Segumpal panas membumbung di dalam hatinya saat dia memikirkan wanita muda yang sudah hampir 2 tahun tidak dia temui. Xiao Yan berbalik. Tatapannya melirik sosok bergerak yang sudah berjalan keluar dari hutan lebat. Sambil tersenyum, dia buru-buru mengejarnya. Xiao Yan tidak kembali ke ibu kota setelah meninggalkan Gunung Mystic Cloud. Sebaliknya, dia dan Ratu Medusa mengubah arah mereka dan terbang menuju kota Wutan. Jarak antara ibu kota dan kota Wutan hampir setengah kerajaan jauhnya. Bahkan dengan kecepatan terbang Xiao Yan dan Ratu Medusa, untuk menempuh jarak yang sangat jauh ini akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari. Selain itu, karena permintaan Ratu Medusa, Xiao Yan harus berhenti setiap kali mereka melewati kota-kota besar dan menunggu rumah lelang dan pameran dagang dibuka. Sebagai hasil dari semua ini, waktu yang mereka ambil untuk perjalanan mereka bertambah banyak.
Beruntung perjanjian 3 tahun saat ini telah berakhir, dan Xiao Yan telah lolos dari jenis kehidupan di masa lalu di mana dia harus memeras sepanjang waktu yang dia miliki. Sepanjang jalan, dia tidak memiliki kendala atau beban di hatinya. Dia bergoyang dengan santai, tampak sangat santai. Selama 3 hari dia terburu-buru pulang, mereka berdua mungkin telah berlama-lama di beberapa kota besar untuk beberapa waktu. Tetapi Ratu Medusa agak kecewa karena mereka bahkan tidak menemukan salah satu bahan obat unik yang diperlukan untuk memurnikan pil roh mencair. Dia juga tidak berdaya dalam hal ini. Lagi pula, jika begitu mudah menemukan bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6, nilainya juga tidak akan semahal itu. Keduanya berjalan dan berhenti di sepanjang jalan, seperti seekor kuda berjalan mengamati bunga. Namun, Xiao Yan agak terkejut bahwa Ratu Medusa masih tidak berubah kembali menjadi bentuk Heaven Swallowing Python, meskipun 3 hari yang dia sebutkan sudah berakhir. Sehubungan dengan ini, dia menjelaskan bahwa dia telah berdiskusi secara pribadi dengan roh Heaven Swallowing Python, dan dengan demikian menunda waktu dia untuk berubah kembali. Xiao Yan mungkin merasa agak heran dengan penjelasan ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak berubah kembali, apakah dia memiliki kemampuan untuk memaksanya melakukannya? Ketika saat itu tiba, tamparan akan datang. Muntah darah dan terluka parah akan menjadi masalah kecil saat itu. Saat waktu berlalu dengan tenang, Xiao Yan dan Ratu Medusa semakin dekat ke wilayah kota Wutan. Karena mereka tertunda karena mencari bahan obat, hampir 5 hari telah digunakan untuk perjalanan yang awalnya hanya 2-3 hari. Kota Heian, kota besar di Provinsi Utara Kekaisaran Jia Ma. Dari sini, tidak jauh dari kota Wutan. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Ratu Medusa, mereka seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Karena kota ini terkenal dengan bahan obat di wilayah utara, bagaimanapun, Ratu Medusa dengan sigap mendarat tanpa meminta pendapat Xiao Yan. Di pinggiran kota, dia menggunakan benang hijau tipis untuk menutupi wajahnya sebelum dia dengan megah berjalan menuju kota Heian. Di belakangnya, Xiao Yan hanya bisa, dengan sikap pasrah, menahan keinginannya untuk pulang, dan tanpa daya mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan ke kota. Selama waktu itu, tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Meskipun mata para prajurit yang menjaga kota tanpa sadar dan berulang kali menyapu tubuh Ratu Medusa yang dewasa dan indah, aura tinggi dan mulia miliknya menyebabkan para prajurit yang siap membuat masalah, bahkan tidak berpikir untuk melangkah maju untuk menginterogasi mereka. Setelah memasuki kota, Xiao Yan memimpin jalan dan berjalan di sepanjang jalan. Setelah itu, dia memasuki sebuah restoran di mana lalu lintas manusia cukup banyak. Orang-orang di bagian utara kekaisaran adalah orang-orang yang kokoh, oleh karena itu hanya mungkin untuk melihat restoran seperti itu secara umum di wilayah utara kekaisaran. Tidak umum melihat mereka di tempat-tempat mewah seperti ibu kota. Orang-orang dari semua perdagangan berkumpul di restoran seperti itu. Banyak berita dan informasi di antara orang biasa di kekaisaran tersebar dari tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu, dengan cepat dapat memberitahu Xiao Yan di mana variasi bahan obat terbaik dan terluas berada di dalam kota. Mereka berdua masuk ke restoran dan duduk di meja di samping jendela. Ratu Medusa menopang pipinya dengan tangannya saat matanya yang cantik menatap keluar jendela. Ekspresinya menunjukkan ketidakpedulian dan ketidakpedulian. Selama beberapa hari ini, semua urusan tentang mendapatkan informasi sepenuhnya ditangani oleh Xiao Yan. Melihat cara miliknya ini, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan memanggil seorang pelayan wanita. Setelah memesan anggur yang tidak terlalu kuat, dia berdiri dan menuju ke beberapa tempat yang ramai dengan orang. Setelah melakukan ini lagi dan lagi untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya menarik diri kembali ke meja dengan wajah berkeringat.
Dia menatap Ratu Medusa yang dengan nyaman menyesap anggur dan tidak bisa menahan desahan tanpa semangat. Bukankah wanita ini sedikit terlalu sombong? Bagaimana itu? Sudahkah Anda bertanya dengan jelas? Mata cantik Ratu Medusa melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Konon ada aula herbal yang sangat terkenal di kota ini. Ada beberapa stok bahan obat langka di sana. Hanya saja harganya sangat mahal. Xiao Yan mengangkat cangkir anggurnya dan menuangkannya ke mulutnya sebelum menggeram. Beristirahat. Setelah ini, kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan dengan lembut menepuk penggaris hitam di punggungnya, tapi terlalu malas untuk terus berbicara. Hei, pernahkah kamu mendengar tentang masalah yang berkaitan dengan Misty Cloud Sect? Saat Xiao Yan dan Ratu Medusa sedang beristirahat dengan tenang, suara rahasia bisa terdengar tidak jauh dari meja mereka, menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Ci, kamu sedang berbicara tentang masalah pemuda bernama Xiao Yan yang membuat kekacauan besar di Misty Cloud Sect, bukan? Seorang pria mengerutkan bibirnya dengan jijik pada temannya yang memiliki wajah tampak misterius. Kamu sudah tahu tentang itu. Orang yang berbicara sebelumnya langsung terkejut saat dia bertanya dengan malu-malu. Masalah sebesar ini sudah tersebar sekitar 2 hari lalu. Xiao Yan itu mengalahkan pemimpin sekte junior Misty Cloud Sekte Nalan Yanran dalam pertandingan resmi. Kudengar itu sepertinya karena Nalan Yanran membatalkan pertunangan mereka 3 tahun lalu. Melihatnya sekarang, berita tentang Nalan Yanran yang diceraikan paksa oleh Xiao Yan saat itu memang memiliki beberapa keandalan untuk itu. Melihat kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini, dia lebih dari cukup untuk layak menikah dengan Nalan Yanran. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, tampaknya Misty Cloud Sect ingin mempertahankan Xiao Yan dengan paksa. Hehe. Meskipun dia muda, orang-orang kuat di belakangnya benar-benar menakutkan sampai membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Saya telah mendengar bahwa dalam pertempuran saat itu, tidak hanya 2 Du Huang yang kuat, tetapi juga Ratu Medusa dari ras Snake People muncul. Misty Cloud Sekte mungkin telah menggunakan semua upaya mereka, tetapi mereka masih membiarkan Xiao Yan pergi dengan utuh. Ratu Medusa? Ketika kata ini keluar dari mulutnya, orang-orang di sekitarnya berseru. Hehe, menurut informasi yang dapat dipercaya, bahwa Xiao Yan juga juara pertemuan akbar alkemis musim ini. Tatapan kaget yang mengelilinginya menyebabkan kesombongan pria itu mengembang. Dia tertawa dan sekali lagi mengungkapkan informasi yang mengejutkan. Bukankah juara Grand Meeting Alchemist disebut Yan Xiao? Suara lembut tiba-tiba muncul. Yan Xiao, Xiao Yan. Bukankah dia jika kita membacanya secara terbalik? Haha. Pria itu dengan sombong berkata sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya untuk sesaat kosong. Segera, mereka tiba-tiba menyadari. Meskipun masalah tentang nama ini tidak ada artinya setelah disebutkan, orang normal seperti apa yang tidak lebih baik untuk dilakukan, selain membaca nama secara terbalik? Orang ini benar-benar luar biasa. Di usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang mengguncang bumi. Di masa depan, setelah dia dewasa, bukankah dia akan menjadi lebih luar biasa? Pria itu dengan kasar menuangkan anggur gandum yang kuat ke dalam mulutnya dan mendesah karena iri. Pria mana yang tidak memiliki impian berdarah panas untuk melakukan sesuatu yang besar? Karena kemampuan mereka yang terbatas, bagaimanapun, banyak orang ditakdirkan untuk hanya berfantasi tentang hal-hal seperti itu. Xiao Yan agak tertegun mendengar percakapan yang dikirimkan, dan tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa masalah di Misty Cloud Sect telah benar-benar menyebar ke sisi lain kekaisaran hanya dalam beberapa hari. Kamu sekarang adalah orang terkenal. Ratu Medusa mengguncang cangkir anggur di tangannya dan menggoda.
Xiao Yan mengulurkan tangannya dan berkata, saya tidak tertarik dengan hal seperti itu. Baiklah, mari kita pergi dan melihat apakah balai ramuan memiliki bahan obat yang kita butuhkan. Iya. Xiao Yan dan Ratu Medusa berdiri dan hendak meninggalkan restoran ketika percakapan dari meja di samping mereka sekali lagi ditransmisikan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Xiao Yan itu sepertinya seseorang dari klan Xiao di kota Wutan, bukan? Itu benar, klan Xiao benar-benar bisa menunjukkan wajah mereka kali ini. Dengan anggota klan ini yang merupakan orang yang benar-benar menakutkan, siapa di wilayah utara yang berani tidak menghormati klan Xiao? Hehe, mungkin tidak begitu. Secara kebetulan, saya baru saja datang dari kota Wutan beberapa waktu yang lalu. Saya mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah selama 2 hari ini. Sebenarnya ada seseorang yang berani pergi ke klan Xiao untuk mencari masalah saat ini. Saya tidak yakin tentang ini. Klan Xiao sangat ketat menjaga rahasianya. Saya juga tidak yakin tentang berita pastinya. Pria itu menggelengkan kepalanya sebelum menurunkannya untuk meminum seteguk anggur gandum. Namun, dia tiba-tiba terdiam. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap pemuda berjubah hitam yang muncul di depannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti tubuh yang terakhir, menyebabkan dia, yang hanyalah bintang 2 doze menelan seteguk air liur. Dia dengan hati-hati berkata, Tuan ini, apakah ada yang salah? Apa yang baru saja kamu katakan? Masalah apa yang dihadapi klan Xiao? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Aku yang kecil tidak terlalu yakin. Saya hanya mendengar bahwa pertarungan yang terlalu intens telah meletus di klan Xiao 2 hari lalu. Setelah itu, klan Xiao menolak ada tamu luar yang masuk. Apalagi, sejak hari itu, pemimpin klan Xiao Shan yang sering tampil tidak lagi muncul. Saya pikir dia harus menyelesaikan masalah di dalam klan. Pria itu berkata dengan gelisah. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi gelap dan serius. Hatinya tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pria itu, dia berbalik dan buru-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Senjata di punggung orang itu agak aneh. Satu orang tiba-tiba berkata dengan suara lembut saat mereka melihat Xiao Yan yang menghilang dari tempat tangga itu berada. Senjata? Penggaris? Pria itu sebelumnya terkejut. Tiba-tiba, dia tampak teringat sesuatu. Sebuah kejutan berangsur-angsur muncul di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar, dia adalah Xiao Yan. Dia sebenarnya semuda ini. Xiao Yan saat ini secara alami tidak memperhatikan keributan di restoran di atas. Setelah menuruni tangga, dia berdiri di jalan dan mengerutkan alisnya dengan erat. Dia menatap Ratu Medusa dan berkata, saya tidak bisa tinggal di sini. Saya harus kembali ke kota Wutan sekarang. Mendengar ini, alis Ratu Medusa dengan lembut disatukan. Dia dengan lemah berkata, mari kita lihat toko obat di sini dulu. Jika ada bahan obat yang saya butuhkan. Saya berkata, saya ingin kembali ke kota Wutan sekarang. Tatapan Xiao Yan tajam saat dia menatap Ratu Medusa sambil menyuarakan setiap kata dengan jeda saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu Medusa terkejut dengan sikap Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi tegas. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan tidak pernah menentang apa yang dia katakan. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar akan membantahnya saat ini. Ini menyebabkan Ratu Medusa, yang identitasnya adalah Ratu Ras, menjadi sedikit marah. Ratu ini ingin menemukan bahan obat. Muridnya yang menyihir menatap dingin ke arah Xiao Yan saat Ratu Medusa perlahan berkata. Mata Xiao Yan menatap tajam ke sepasang murid yang menyebabkan pria terobsesi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan di bawah tatapan kaget Ratu Medusa, dia dengan erat meraih tangan halusnya yang begitu lembut sehingga tampak seperti tanpa tulang.
Sebelum yang terakhir hendak meledak, dia dengan dingin berkata, "Jika kamu menginginkan pil roh pencairan, maka jangan mengudara milik seorang ratu di depanku. Sebelumnya, saya menghormati Anda karena Anda telah membantu saya melarikan diri. Jika Anda terus mengganggu saya dengan menjengkelkan dan menjadi tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah Anda. Pergilah!" Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan menariknya dan dengan cepat berlari ke arah luar kota. Ratu Medusa tampaknya menderita guncangan hebat karena ledakan Xiao Yan yang tiba-tiba, yang sangat berbeda dari periode waktu sebelumnya. Saat ini, dia sebenarnya tidak memiliki reaksi apapun. Hanya matanya yang membawa beberapa keterkejutan saat dia menatap yang pertama. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang berani mengaum padanya dengan cara yang begitu sengit mengingat statusnya. Untuk sesaat, emosi di mana dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis tiba-tiba muncul di hati Ratu Medusa. Sudah berapa tahun sejak dia diperlakukan seperti ini oleh seseorang? Selain itu, ini dari seorang Dadoushi muda yang bisa dia kirim terbang hanya dengan tamparannya. Apakah dia berpikir bahwa hidupnya terlalu lama? Xiao Yan menarik Ratu Medusa dan lari keluar kota. Dia dengan cepat memanggil sayap awan ungu dan dengan cepat terbang menuju kota Wutan. Dengan memaksakan diri hingga batasnya, garis besar kota yang sebagian terlihat samar-samar muncul di hadapan Xiao Yan hanya dalam 2 jam. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.